Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai subbab baru, yaitu tentang dinamika rotasi. Nah, karena namanya dinamika rotasi, maka yang akan kita bahas di sini adalah beberapa contoh gerak rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tentang katrol tetap. Ya, di sini ada sebuah katrol yang digantung, kemudian ujungnya diberi beban yang bermassa M. Nah, M kecil ini massa bebannya, M besar adalah massa katrolnya. Nah, yang sering ditanyakan itu adalah berapa percepatan gerak bendanya ini, ya, percepatan linier atau percepatan sudut putar rotasi katrolnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita perlu meninjau atau membagi sistem ini menjadi dua macam gerak, ya. Jadi di sini ada dua macam gerak. Ada gerak translasi yang dialami oleh bendanya, gerak geser. Kemudian yang kedua adalah gerak rotasi atau gerak yang dialami oleh katrolnya. Kita tinjau satu persatu. Pertama gerak translasi dulu ya. Gerak translasi di sini yang dialami oleh beban. Jadi yang kita tinjau adalah bebannya. Nah, untuk gerak translasi maka kita menggunakan persamaan hukum 2 Newton. Masih pada ingat? Yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, sekarang kita lihat pada beban di sini ada berapa gaya yang bekerja di sini. Ya, kita lihat di sini. Karena bebannya itu punya massa, maka dia pasti punya yang namanya W atau gaya berat. Nah, karena ada gaya W, maka ada gaya yang menahannya, namanya gaya T atau gaya tegang tali. Jadi di sini ada dua gaya, W dan T. Nah, kita tuliskan semuanya. Nah, karena gerak bebannya ini ke bawah, maka gaya yang searah dengan gerak beban atau benda itu bertanda positif. Maka kita tuliskan positif W min T, karena T-nya menahan bendanya ke atas. Ya, MA. Maka kita peroleh T sama dengan, ini pindah ke sana, berarti kita punya W min MA. Ya, ini untuk gerak translasinya. Kita punya persamaan 1. Sekarang kita tinjau gerak rotasi. Gerak rotasi di sini yang kita tinjau adalah katrolnya. Tinjau katrol. Jadi karena gerak rotasi maka bukan sigma F sama dengan MA yang kita pakai, tapi sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, kalau kesetimbangan kemarin kan sigma taunya harus sama dengan 0. Nah, kalau untuk gerak rotasi maka tidak boleh sama dengan 0. Jadi sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, gaya apa yang menyebabkan katrol ini berotasi? Ya, di sini ada gaya T tadi. Jadi karena ada T atau tegangan tali tadi, maka katrolnya ini mau atau bergerak rotasi. Sehingga tau yang awalnya kita punya F kali R, ya kan, kemarin I-nya itu pakai silinder pejal ya. Jadi katrol ini, katrolnya berupa silinder pejal. Silinder pejal, maka I-nya adalah I silinder pejal. Jadi I silinder pejal apa rumusnya? Setengah M R kuadrat. Maka kita ganti I ini menjadi setengah M R kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari percepatan linier, maka alfa ini harus kita ganti menjadi apa kemarin hubungan antara A dengan alfa? Alfa sama dengan A per R. Ya, kita ganti A per R. R-nya bisa kita sederhanakan ya, bisa kita coret. Nah, F di sini, gaya yang menyebabkan katrol tadi berotasi adalah gaya T. Maka kita pindah atau ubah F menjadi T setengah M A. Nah, padahal T tadi sama dengan W min MA. Nah, ini kita masukkan ke persamaan ini. Jadi ini kita peroleh W min MA sama dengan setengah M besar A. Ya, sekarang kita yang ada A-nya kita jadikan 1, maka W sama dengan, ini min jadi plus ya, berarti MA plus setengah M besar A. A-nya kita keluarkan, maka kita peroleh W M plus setengah M besar.
Maka kalau kita mau mencari A sama dengan W per M plus setengah M besar. Nah, W itu apa? W itu adalah gaya berat bebannya. Gaya berat itu kan rumusnya M kali G. Jadi kita bisa mengubah ini menjadi A sama dengan M kecil kali G per M kecil plus setengah dari M besar. Ya, ini adalah rumus dari percepatan linier yang kita peroleh. Jadi mg atau berat bebannya per masa bebannya plus setengah dari masa katrolnya itu adalah rumus untuk mencari percepatan linier atau percepatan gerak bebannya ini. Nah, kalau mau mencari alfa ya kita tinggal ingat lagi hubungan tadi ini. Jadi alfa sama dengan A per R. Ya. Jadi untuk mencari alfa sama dengan A per R. Jadi nanti ini tinggal mengubahnya mg per M plus setengah M besar kali R. Ya, itu untuk mencari alfa. Itu untuk kasus katrol tetap yang pertama. Kita lanjutkan untuk kasus yang berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ini tentang kasus katrol tetap ya. Jadi di sini ada soal katrol bermasa 2 kg dan jari-jari 20 cm dililitkan tali, kemudian ujung tali diikatkan pada beban M yang bermasa 3 kg. Jika masa beban M dilepaskan, tentukan percepatan linear sistem, tegangan tali, dan percepatan sudut katrolnya. Nah, karena ini kasusnya sama seperti tadi, maka kita bisa pakai rumus jadi ya untuk mencari percepatan linear. Tapi sebelumnya kita tulis dulu yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah yang pertama adalah masa bebannya ya. Masa bebannya kita pakai MB biar tidak rancu ya. Masa bebannya tadi sebesar 3 kg. Kemudian masa katrolnya atau MK kita tulis 2 kg. Ya. Kemudian jari-jarinya itu sebesar 20 cm. Kalau kita jadikan meter berarti 0,2 meter. Nah, oke, yang ditanyakan yang pertama adalah percepatan linear sistem ya. Jadi yang pertama adalah A-nya berapa. Kemudian yang kedua adalah tegangan tali atau T. Kemudian yang ketiga adalah percepatan sudut atau alfa. Nah, karena kasusnya sama, kita ingat lagi rumus untuk mencari percepatan linear sistem. Di mana ya, kita langsung jawab di sini ya. A itu sama dengan berat beban yang menggantung. Jadi di sini adalah MB kali G per masa beban ditambah dengan setengah dari masa katrol. Ya, sama dengan berapa masa bebannya? 3, G-nya ini adalah 10 ya. Kalau diketahui kita pakai 10 per masa bebannya 3 ditambah dengan setengah kali masa katrolnya. Masa katrolnya adalah 2 ya. Ini masa katrol. Oke. Sama dengan 3 kali 10 30 per ini ya, 3 tambah 1 4. Maka kita peroleh A sama dengan 30 per 4 atau 7,5 satuannya meter per sekon kuadrat. Itu untuk jawaban yang A atau percepatan linear sistem. Nah, sekarang untuk jawaban B kita lanjut di sini ya. Jadi untuk mencari jawaban B, nah kalau tidak hafal ini rumusnya, maka kita bisa mengingat kembali dengan hukum 2 Newton tadi ya. Jadi untuk gerak translasi beban ya, kita tinjau pada bebannya. Di sini kita pakai hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena beban maka M di sini juga M beban. Nah, di sini ada berapa gaya yang bekerja di sini? Nah, karena bebannya itu bergerak ke bawah dan punya massa, dia punya W di sini. Kemudian yang ke atas itu ada T. Nah, karena geraknya ke bawah dan W searah dengan gerak, maka W
di depan atau W bertanda positif. W min T sama dengan M beban kali A. W-nya juga W beban. Ya, maka T sama dengan W beban. Ini T-nya kan pindah ke sana, ini pindah ke kiri. Min MB kali A. Ya, WB-nya adalah MB kali G. Ini MB A. Maka massa bebannya tadi berapa? 3 kali 10 min 3 kali A-nya 7,5. Ya. 3 kali 10, 30 dikurangi 3 kali 7,5 itu 22,5. Ya, 30 kurangi 22,5, 7,5 satuan tegangan tali itu gaya satuannya adalah Newton. Ya, maka jawabannya 7,5 Newton itu besar tegangan tali. Nah, yang ketiga itu adalah alfa. Nah, kita tinggal mencari alfa ini dengan menggunakan hubungan kesepadanan kemarin ya, bahwa alfa itu sama dengan A per R. A-nya kita sudah ketemu tadi 7,5, R-nya dalam SI ya, dalam meter 0,2. 7,5 dibagi 0,2 hasilnya 37,5. Satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Ini adalah jawaban akhir dari contoh soal yang pertama. Ini yang pertama tadi 7,5. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya.